Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-10, Yesus membuka jalan melalui tabir. Sabat petang, ayat hafalan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Ketika para murid kembali dari Bukit Zaitun, tepat setelah Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi dengan sukacita dan kemenangan. Guru dan sahabat mereka telah naik ke posisi kekuasaan atas dunia dan telah mengundang mereka untuk mendekati Allah dalam namanya dengan keyakinan mutlak bahwa Allah akan menanggapi doa-doa mereka dengan baik. Meskipun mereka terus berada di dunia, diserang oleh kekuatan jahat, harapan mereka kuat. Mereka tahu bahwa Yesus telah naik untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Mereka tahu bahwa Yesus adalah kapten dari keselamatan mereka dan bahwa Dia telah membuka jalan ke tanah air surgawi melalui darahnya. Kenaikan Yesus ke surga adalah inti dari teologi Ibrani. Itu menandai awal pemerintahan Yesus dan awal pelayanan imam besarnya atas nama kita. Akhirnya, dan yang lebih penting, kenaikan Yesus menandai momen di mana perjanjian baru yang menyediakan sarana yang melaluinya kita dapat mendekati Allah dengan keberanian oleh iman telah diresmikan. Merupakan hak istimewa kita sekarang untuk mendekati Allah dengan percaya diri melalui Yesus dan jasa kebenarannya. Adapun pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini, dalam kitab Ibrani, kenaikan Kristus menandai awal pemerintahannya dan awal pelayanan imam besarnya di surga. Ketika Kristus naik ke surga, Dia menampakkan diri di hadapan Allah untuk kita. Di zaman perjanjian lama, setiap laki-laki diminta untuk tampil di hadapan hadirat Tuhan 3 kali setahun. Perayaan Paskah, perayaan menuai, dan perayaan pondok-pondok daun. Tujuan mereka adalah untuk melihat wajah Tuhan. Kristus tampil di surga di hadapan Allah atas nama kita. Sesuai dengan perayaan perjanjian lama, Kristus mati pada hari Paskah. Kemudian setelah kebangkitannya, Dia awalnya naik kepada Bapanya pada saat para imam melambaikan berkas gandum mereka. Kristus naik lagi untuk terakhir kalinya saat pelantikan Kristus sebagai imam besar kita berlangsung di sorga. Roh Kudus dicurahkan selama Pentakosta ke atas pengikut Kristus di bumi. Ketika Allah menampakkan diri kepada orang Israel di Gunung Sinai, mereka takut akan kehadiran Allah. Musa menjadi perantara mereka. Sepanjang sejarah Israel, para imam adalah mediatornya. Tetapi bahkan mereka dilarang pergi kemanapun mereka mau ke bilik Maha Kudus di Tabernakel. Selubung-selubung berfungsi baik sebagai pembatas dan perlindungan bagi para imam saat melayani di tempat suci. Kitab Ibrani mengundang pendengarnya dan implikasinya kepada kita untuk mendekati bait suci melalui tabir, yaitu melalui daging Kristus. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Yesus di hadapan Bapa, dan juga ada undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah undangan tersebut dikaitkan dengan kehidupan manusia di dunia ini? Di dalam pelajaran kita juga kita akan melihat apa fungsi dari tabir di dalam bait suci dan mengapa tabir itu diperlukan. Apa sebenarnya arti dari tabir tersebut yang ada di dalam tabernakel, di dalam perjanjian lama, sehingga bisa dikatakan bahwa akan ada jalan baru dan kehidupan yang lebih baik melalui tabir tersebut. Dan di dalam pelajaran kita juga ini, pada akhirnya kita akan melihat bahwa mereka atau orang-orang yang percaya akan melihat wajahnya. Bagaimana caranya kita dapat melihat wajah Tuhan di tengah-tengah situasi dunia kita yang penuh dengan penderitaan dan rasa sakit ini? Bagaimana caranya kita dapat menemukan Tuhan di sana? Kita akan temukan semua jawabannya
di dalam pelajaran kita, pelajaran yang ke-10. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan, kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian kita, dan iman kita akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10, sehingga kami akan terus memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Kami akan terus setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan menuruti akan setiap ketetapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.